Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan kembali perihal pembahasan soal UTS mata kuliah matematika keuangan yang diampu oleh Bapak Fahrudin. Saya di sini Sarlena Rahma Putri dan teman saya Andita Krisda Cahya. Saya Firma Widya Putri. Saya Fidyati Gita Rasidi. Saya Sinta Sari. Baik, langsung saja akan kita mulai pembahasan soal UTS mulai dari nomor 1 dan seterusnya. Oke, kita bahas soal UTS matematika keuangan nomor 1. Kita dari soal, seorang mahasiswa melakukan pinjaman online sebesar 10 juta. Maka diketahui dari soal 10 juta itu adalah P atau nilai pokok. Kemudian dia bersedia membayar dengan cara mengangsur selama 33 bulan, maka 33 bulan itu sebagai T. Nah, kita bagi dengan 12 karena sebanyak 12 bulan satu tahunnya. Maka kita bisa hitung saja 33 bulan dibagi 12 bulan sebesar hasilnya adalah 2,75. Lalu jika besar angsuran setiap bulannya 400.000 rupiah, maka ini sebagai diketahuinya besar angsuran per bulan. Maka yang 400.000. Terus yang ditanyakan, berapakah tingkat bunga sederhana yang dikenakan pada pinjaman tersebut? Maka yang ditanyakan itu adalah R atau tingkat bunga. Nah, lalu ke penyelesaiannya, pertama-tama kita cari dulu S-nya atau nilai akhirnya. Rumusnya itu besar angsuran per bulan dikali T-nya, yaitu 33 bulan. Besar angsuran itu kan 400.000, maka kita masukkan 400.000 dikali lama angsurannya sebesar 33 bulan, maka hasilnya 13.200.000 rupiah. Kemudian rumus untuk jika diketahuinya adalah nilai akhir, maka rumusnya itu adalah S sama dengan P ditambah P dikali 1 plus RT. Nah, S-nya sudah ditemukan, yaitu 13.200.000. Kemudian P-nya itu 10 juta. Kemudian ini 1 ditambah R-nya yang akan kita cari. Kemudian T-nya yang tadi sebesar 2,75. Lalu si 10 juta itu bisa dibagi ke bawah sini, yaitu 13.200.000 dibagi 10 juta sama dengan 1 ditambah R dikali 2,75. Nah, lalu 13.200.000 dibagi 10 juta hasilnya 1,32. Ini diturunkan saja, 1 tambah 2,75 R. Kemudian satunya bisa dipindah luas ke kiri, maka 1,32 dikurangi 1 sama dengan 2,75 R. 1,32 dikurangi 1 hasilnya 0,32 sama dengan 2,75 R. Nah, untuk mencari R maka
0,32 dibagi 2,75. Hasilnya 0,1163, atau dalam persen kita dapatkan 11,63%. Jadi besar tingkat bunga sederhana yang dikenakan pada pinjaman tersebut yaitu 11,63%. Oke, selanjutnya akan dijelaskan soal nomor 2. Di sini soalnya Pak Amir membeli barang senilai 100 juta. Maka nomor 2 itu diketahuinya S, yaitu 100 juta. Lalu selanjutnya termin kreditnya 3/10 sama N/40. Nah, ini artinya diskon tunai sebesar 3% akan diberikan jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari. Jika tidak, jumlah keseluruhan harus dilunasi dalam waktu 40 hari. Jadi di sini D-nya itu 3% dan T-nya itu 40 dikurangi 10 per 365. Sehingga 30 per 365. Untuk pertanyaan yang A, itu seandainya Pak Amir tidak memiliki uang tunai tetapi bisa memperoleh pinjaman dari pihak ketiga, berapakah tingkat bunga pinjaman paling tinggi yang masih menguntungkan Pak Amir untuk mendapatkan diskon tunai tersebut? Maka yang ditanya itu adalah R-nya. Nah, untuk mencari R itu langkah pertamanya kita mencari dulu SI-nya. Nah, SI-nya itu S dikali D. 100 juta dikali 3%, sehingga hasilnya itu 3 juta. Lalu langkah kedua kita mencari P-nya dengan rumusnya S dikurang SI itu 100 juta kurangi 3 juta. Hasilnya yaitu 97 juta. Selanjutnya kita mencari R-nya untuk langkah terakhir. R-nya itu rumusnya adalah SI P kali T, dimana SI-nya itu 3 juta, P-nya itu 97 juta, dan T-nya itu 30 per 365. Sehingga hasilnya adalah 3 juta per 7972 602,74. Hasilnya adalah 0,3762. Karena R itu adalah tingkat bunganya, tingkat diskonnya, maka dalam bentuk persen kita ubah ke dalam bentuk persen, yaitu 37,62%.
Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu yang B-nya. Yang B-nya, paling sedikit Pak Amir harus mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga tersebut sebesar berapa? Nah, di sini berarti yang ditanyakannya itu adalah P-nya. Nah, karena P-nya di yang A sudah diketahui ya, yang kita cari juga sebelumnya itu dalam rumus P-nya sama S dikurang SI, yaitu sebesar 97 juta. Lalu selanjutnya soal yang C. Nah, soal yang C ini pertanyaannya adalah apabila tingkat bunga dari pihak ketiga sebesar 21%, berapakah keuntungan yang diperoleh Pak Amir dari diskon tunai jika ia membayar barang tersebut dalam waktu 10 hari? Maka dari soal ini bisa kita diketahuinya yaitu R-nya sebesar 21%, lalu T-nya itu 10 hari, atau 40 dikurangi 10, 365, itu 365, dan S-nya sebesar 100 juta. Yang ditanyakannya itu adalah keuntungannya. Pertamanya itu kita mencari nilai X dengan rumusnya P kali 1 plus P. Nah, P-nya adalah 97 juta. Lalu dikali 1 ditambah M-nya adalah 21% atau 0,21 dikali T-nya itu adalah 30 per 365. Sehingga dari sini kita menghasilkan yaitu 98.274.240. Nah, kalau kita sudah memperoleh SI-nya, maka kita bisa mencari keuntungannya. Keuntungannya yaitu 100 juta dikurangi 98 juta 607 juta 247, sehingga hasilnya yaitu 1.325.750 rupiah. Kita ke soal yang nomor 3. Itu kita langsung aja ke diketahuinya bahwa penderita penyakit HIV pada tahun 2010. Pada tahun 2010 ini kita akan menyebutnya sebagai PV atau present value, atau bisa juga kita tulis P 2010. Itu penderitanya sebanyak 220.000 orang. Kemudian di sini dikasih tahu kalau misalkan tingkat pertumbuhannya sebesar 30%. Nah, tingkat pertumbuhan itu adalah R sebesar 30%, atau 30% ini sebanding dengan 0,3. Selanjutnya kita ditanyakan penderita pada tahun 2020 akan berapa orang gitu. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu periodenya. Periodenya atau T-nya dari tahun 2020 ke tahun 2010 itu sebanyak 10 tahun. 10 tahun. Oke. Berarti yang ditanyakan adalah nilai future value-nya atau penderita pada tahun 2020. Oke. Kita langsung ke jawab.
Di sini menjawabnya kita menggunakan rumus continuous compounding, yaitu rumusnya FV sama dengan PV E pangkat R dikali T. Nah, untuk FV itu di sini kan dikasih tahu kalau misalkan nilai P pada tahun 2020 dan PV-nya adalah nilai P pada tahun 2010. Kemudian E, R, T. Kita masukkan P pada tahun 2010 itu sebanyak 220.000 orang. Kemudian kita kalikan E berpangkat R, R-nya 0,3 dikali T, T-nya sebanyak 10 tahun. Sini 220.000 orang, 0,3 dikali 10 itu 3. Nanti langsung saja kita cari nilai eksponen 3 di kalkulator atau di Excel. Itu akan menghasilkan sebesar 20,0855 3692. Kemudian 220.000 dikalikan 20,08553692 akan menghasilkan 4.418.818. Ini sebenarnya akan menghasilkan koma, tetapi karena di sini ditanyakannya satuannya orang, jadi kita akan menghilangkan angka di belakang koma. Jadi penderita HIV atau AIDS pada tahun 2020 akan menghasilkan 4.418.818 orang. Sekarang kita bahas soal nomor 5, yaitu yang mana soalnya tuan muda memiliki KPR sebesar 210 juta. Nah, KPR sebesar 210 juta itu adalah PV sama dengan dengan jangka waktu 5 tahun. Nah, 5 tahun itu berarti N. Ketahui N-nya 5 tahun. Dan tingkat bunga KPR tersebut sebesar 21% per tahun. Berarti I-nya 21% per tahun. Dengan surat setiap bulannya sebesar A. Nah, yang pertama itu yang ditanya, yang pertama yang si A, berapa besar cicilan per bulan? Si A-nya berapa? Nah, ini kan si A-nya ditanya itu dalam per bulan. Berarti kan kalau si A-nya masih dalam per tahun. Jadi kita ganti dulu ke bulan. Jadi 5 kali 12 sama dengan N-nya 60. Nah, ini kan juga dalam tingkat bunganya itu 21% per tahun. Jadi kita ganti juga ke bulan. Berarti 21% bagi 12. Kita nyari tingkat bunga per bulan gitu. Itu tuh hasilnya 0,0175. Jadi rumus si A itu si A sama dengan PV 1 dikurang 1 plus I min N per I. Jadi rumusnya, jadi PV-nya diketahui 210 juta per 1 dikurang, ini kita pakai yang per bulan ya, 1 plus 0,0175 60, N-nya dalam bulan per 0,175 sama dengan ini hasilnya kita dapatkan 210 juta per ini hasilnya dapatkan 36,39,8552. Jadi pindah ke sini didapatkan si A-nya itu berarti 5.681.205 juta, 559.
Nah, berarti besar cicilan per bulannya yaitu sebesar 5.681.205,559 rupiah. Yang B itu kita disuruh mencari saldo KPR tuan muda setelah mengasuh selama 3 tahun. Berarti kita disuruh mencari PV setelah dia itu mengasuh 3 tahun. Jadi kan tadi N-nya itu N-nya itu kan 5 tahun. Nah, itu si tuan mudanya udah mengasuh selama 3 tahun. Berarti tinggal N-nya 2 tahun. Berarti kita pakai PV yang N-nya itu tinggal 2 tahun angsuran sisanya gitu. Nah, berarti si N-nya kita pakai 2 tahun. Nah, itu kan tadi dia juga minta dalam per bulan, cicilan per bulan, berarti 2 tahun kita ubah juga ke bulan. Berarti 2 dikali 12, berarti 24 bulan. Nah, terus si I-nya tetap kita pakai yang ini, yang 0,0175. Nah, si A-nya, tadi kan kita udah dapat yang di A. Si A-nya kita dapat 5.081.205,559. Nah, ditanya kan sekarang PV di sisa tahunnya ya. Jadi kita cari rumusnya ini, balikin aja ini. PV sama dengan 1 dikurang 1 plus I min N per I dikali A. Nah, sama dengan 1 dikurang 1 plus 0,0175 min tadi N-nya 24 per 0,0175 dikali si A-nya diketahui tadi 500 dikali 681.205,559. Nah, ini dapatkan hasilnya yaitu Rp 110.560.155 rupiah. Itu cicilan setelah tuan mudanya mengasuh selama 3 tahun. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.